Shalom, selamat pagi. Saya mengucapkan selamat datang di ibadah raya online GBI BKP Aston Bekasi. Pagi ini pagi yang penuh sukacita. Mari kita saling berfellowship satu dengan yang lain. Kita saling berjabat tangan dan saling mengucapkan berkat. Sebab Tuhan kita telah memberikan berkat yang baru setiap pagi. Luar biasanya, mari kita tepuk tangan bagi nama Tuhan. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk siap masuk dalam hadirat-Nya. Mari saya undang untuk kita sama-sama tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan buat pagi yang indah ini. Kami dapat bangun dengan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Apabila kami ada pada pagi hari ini Tuhan, itu semua bukan karena kekuatan kami, melainkan semua karena kasih anugerah-Mu. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau yang telah memberikan begitu banyak berkat bagi kami. Dan izinkan pada pagi hari ini Tuhan kami membawa pujian syukur kami sebagai korban yang harum di hadapan-Mu. Kuduskan dan layakkan kami Tuhan untuk masuk dalam pelataran-Mu. Dan biarlah Tuhan setiap keluarga yang mengikuti ibadah online ini dimanapun mereka berada Tuhan mengalami lawatan-Mu. Sebab kami rindu duduk diam dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Engkau memberkati setiap keluarga yang menyaksikan ibadah online ini Tuhan. Dan biarlah nama-Mu saja yang ditinggikan. Terpujilah nama-Mu kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kemuliaan-Mu Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Mari ulangi pujian ini dari awal, katakan. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Sama-sama katakan, segala pujian. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur bagi
bagimu. Kau hadir dalam setiap hidup kami Tuhan. Kau hadir Dalam hidupku kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Sebab segala puji dan syukur hanya bagimu Tuhan. Tiada yang lain di bumi ini, hanya Engkau. yang layak, Terpujilah namamu Tuhan, terpuji. kekal sampai selama-lamanya. Mari saudara yang ada di rumah, sama-sama kita terus menyembah Tuhan. Naikkan pujian penyembahanmu saat ini. Syalarabaya larabaya 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 larabaya. Satu hati, satu suara, kita angkat pujian ini sama-sama, katakan. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian hanya bagimu Tuhan. Ku sembah Kau ya Allahku. Shikarabaya larabaya 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 larabaya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Syalarabaya larabaya 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 larabaya. Syalarabaya nambo. Syalarabaya larabaya larabaya larabaya. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Biarlah segala makhluk yang ada di bumi ini menyembah satu nama, hanya Engkau Tuhan. Syalarabaya larabaya 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 larabaya. Syalarabaya larabaya larabaya larabaya. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forevermore. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified
to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life I am yours forever. I am yours forever. I am yours forever. Sebab tiada ada kuasa di dalam dunia ini selain kuasa Dia yang berkuasa, Allah Yesus. Bisa berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita yang dahsyat. Sama-sama melompat bagi Tuhan. Dengan segenap hatimu dan suaramu, kita angkat pujian ini. Sama-sama katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Mari kita sorakan. Haleluya. Kita angkat pujian ini dari awal. Katakan. Firman-Mu, kebenaran-Mu, itulah kekuatanku. Iman dan keadilan menjadi perlindunganku. Ku tahu lawanku tak berkuasa atasku. Di dalam nama-Mu ku pegang kemenanganku. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Katakan. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya. Katakan dengan iman. Dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Sebab itu ambillah senjata Allah di dalam kuasa nama-Nya, dan kan ku injak-injak iblis di kakiku di dalam kuasa nama-Nya. Yesus, namanya berkuasa. Oh Yesus, Yesus, ada kuasa dalam namanya. Oh, oh, oh.
merasakan kehadiran-Mu Tuhan. Engkau tidak pernah jauh dari kami Tuhan. Engkau selalu dekat dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Ini kami datang Bapa. Bapa, ku datang mencari wajah-Mu, dan ku merendahkan diri di hadapan-Mu. Yesus Tuhan, Yesus, ku sambut uluran tangan-Mu. Hadirat-Mu nyata dalam doaku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa Kau mengasihiku. Engkau tak jauh, Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Mari kita sembah Tuhan. Naikkan penyembahan-Mu saudara. Dia tidak pernah jauh dari kita. Sebab tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan, itu yang menjadi kerinduan kami. Jangan biarkan kami pergi terlalu jauh Tuhan. Shikala rabaya la 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 Mari saudara angkat penyembahan-Mu, terus sembah Tuhan. Shikala rabaya la rabaya la rabaya la rabaya la rabaya la rabaya la rabaya. Oh Jesus, kami ingin lebih lagi Tuhan. Shikala rabaya Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan
jauh, bahkan dekat di hidupku. Sungguh ku rasakan betapa kau mengasihiku. Tuhan, Engkau tak jauh, bahkan dekat di hatiku. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Sungguh ku sadari betapa ku merindukanmu. Selamat hari Minggu. Saya percaya semua diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Pada edisi Voice of Pentecost kali ini kita membahas tentang persembahan perjanjian atau covenantal offering. Menurut saudara, apakah perlu kita memberikan persembahan? Jika terjadi situasi seperti kehilangan pekerjaan, sakit, musibah atau bencana, dan lain-lainnya, apalagi di saat seperti ini yang masih pandemi COVID-19, perlukah kita memberi persembahan? Sesungguhnya Alkitab menyatakan memberikan persembahan tidak terpisahkan dari kehidupan orang percaya. Hal ini dilakukan selama ribuan tahun sejarah gereja, karena memberikan persembahan adalah salah satu bentuk penting dan nyata ekspresi penyembahan dan bukti penyerahan hidup kita kepada Tuhan. Oleh karena itu, penting untuk mempunyai dasar pengertian yang benar tentang memberikan persembahan walaupun di tengah situasi sulit, untuk menjadi fondasi yang kuat dalam menjalankan penyembahan dan bukan karena mampu atau tidaknya menurut pandangan kita sendiri. Sekarang mari kita telusuri tentang covenantal offering. Apa itu? Covenantal offering adalah persembahan karena perjanjian hubungan manusia kepada Tuhan. Nah, untuk bisa melakukan covenantal offering, kita harus mempunyai covenantal relationship terlebih dahulu. Covenantal relationship itu sendiri adalah hubungan berdasarkan ikat janji yang sangat kuat dengan Tuhan, berdasarkan hikmat firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi petunjuk tingkah laku kita kepada Tuhan dan juga sebaliknya. Dan istimewanya adalah karena kita mempunyai Roh Kudus dari Kristus berdasarkan 2 Korintus 3 ayat 17-18, maka adalah suatu keuntungan yang istimewa kita bisa mendapatkan kemuliaan untuk melakukan perintah Tuhan dengan sukarela, bukan karena paksaan. Dalam perjanjian lama yaitu di kitab Imamat ada 5 macam korban persembahan yang harus diberikan umat Israel kepada Tuhan, yaitu korban bakaran, curahan, pendamaian, penghapus dosa, dan kesalahan. Nah, kini kita sudah tidak melakukan hal tersebut karena Tuhan Yesus sendiri yang sudah menggenapinya. Tapi prinsip memberi persembahan kepada Tuhan tetap berlaku. So, di masa kini saat kita memberi kepada Tuhan, berilah dengan sukarela persembahan yang wajib diberikan kepada Tuhan. Karena kita ada di dalam suatu hubungan ikat janji yang erat dengan Tuhan. Inilah yang disebut memberi covenantal offering karena covenantal relationship. Saudara, memberikan covenantal offering kepada Tuhan harus menurut kerelaan hati kita. Bukan dengan sedih hati atau paksaan, tapi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberikan contoh terbaik dalam hal sukarela dan wajib ini melalui penderitaannya di kayu salib. Yohanes 10 ayat 18 berkata, "Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku." Pada satu sisi, Yesus diwajibkan untuk mengalami penderitaan salib karena dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa. Tapi di sisi lain, menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Mengapa Yesus lakukan itu?
karena Ia setia pada perjanjian covenantal-Nya untuk mengasihi kita. Tuhan lebih dulu mengasihi dan memberkati sehingga kita sudah selayaknya membalas kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Pemberian covenantal offering kita lakukan di dalam 1. Persembahan persepuluhan, 2. Persembahan sulung, dan 3. Komitmen untuk mendukung proyek pekerjaan Tuhan sebagaimana tuntunan Roh Kudus. Berarti saat kita melakukan covenantal offering itu mencerminkan bagaimana kita sesungguhnya mengasihi dan menyembah Allah. Memberikan persembahan juga bentuk penyerahan total kehidupan kita kepada Tuhan. Nah, yang paling penting adalah jangan sampai pemberian covenantal offering mengabaikan prinsip dan esensi keadilan, belas kasihan, dan kesetiaan. Kita juga perlu tahu memberi secara horizontal atau horizontal giving adalah memberikan kepada sesama yang membutuhkan dan yang kekurangan. Pemberian ini juga penting loh dalam pandangan Tuhan dan bahkan menjadi tugas kita sebagai jemaat untuk memperhatikan mereka yang berkekurangan. Tetapi jangan lupa, pemberian persembahan covenantal harus dilaksanakan terlebih dahulu. Jadi, dalam situasi susah ini, apa kita tetap perlu memberikan persembahan? Jawabannya ya. Ingat, persembahan merupakan ekspresi penyembahan yang penting kepada Tuhan yang telah memberikan anugerah terbaik. Kita memberi persembahan kepada Tuhan melalui institusi yang Tuhan tetapkan untuk menerima dan mengelolanya, yaitu gereja di mana kita tertanam dan bertumbuh seperti dalam Maleakhi 3 ayat 10. Pertanyaan kedua, apakah memberi persembahan harus ke gereja atau langsung kepada mereka yang membutuhkan? Jawabannya juga ya untuk keduanya. Karena gereja adalah wadah nomor 1 yang Tuhan gunakan untuk menyatakan kepedulian kita dan menyatakan kasih Tuhan kepada dunia dan sesama. Saudara juga boleh memberikan bantuan secara langsung kepada yang membutuhkan sesuai tuntunan Roh Kudus. Perlu diingat, dengan memberi persembahan kepada Tuhan, itu akan melatih iman kita untuk mengandalkan Tuhan senantiasa. Dan memberi akan melatih sikap kita sebagai seorang pengelola, bukan pemilik. Mari kita jaga hubungan dengan Tuhan apapun yang terjadi. Berikan kepada Tuhan persembahan covenantal offering, karena Tuhan sudah lebih dahulu memberkati dan membawa kita masuk dalam covenantal relationship dengannya. Jadi, tunggu apa lagi? Mari kita memberi persembahan dengan sukacita. Kita diberkati untuk menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, saatnya kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur Tuhan pagi hari ini. Kami percaya Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Dan kami telah naikkan doa pujian penyembahan kami kepada Tuhan. Terlebih saat ini hamba-Mu akan menyampaikan pesan firman-Mu. Urapi hamba-Mu Roh Kudus, bahkan setiap kami. Kami buka hati dan pikiran kami. Kami duduk diam mengambil bagian yang terbaik untuk mendengarkan dan menangkap pesan firman-Mu pagi hari ini. Berfirmanlah bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini juga masih berbicara tentang yaitu Roh Kudus. Jika dalam minggu-minggu yang lalu saya telah menyampaikan tentang peran dan dampak Roh Kudus. Dan saat ini saya akan menyampaikan pesan yaitu hidup dipenuhi Roh Kudus. Kenapa saudara yang kasih dalam Tuhan? Sebab di dalam Kisah Rasul 2 ayat yang keempat firman Tuhan berkata demikian. Maka penuhlah mereka, maka penuhlah para murid, 120 murid. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam Kisah Rasul 2 ayatnya yang ke-39 juga firman Tuhan berkata selanjutnya demikian. Sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh. Yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Apa janji itu saudara yang kasih dalam Tuhan? Janji itu bukanlah harta warisan. Bukan kekayaan materi dan bukan harta yang membuat Anda bersenang-senang di dunia. Tetapi janji itu adalah harta yang tidak dapat tergantikan dengan hal apapun. Harta yang terutama atas hidup saudara dan saya. Atas hidup kita. Sebab itu yang menjamin kehidupan kita.
di dunia ini dan untuk kehidupan kekal di surga. Dan janji itu adalah dicurahkannya, diberikannya, yaitu Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Dan di dalam perjanjian lama, saudara yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang pribadi Allah, yaitu pribadi Roh Kudus, yaitu ketika Musa menerima 2 loh batu dengan hukum Taurat. Akan tetapi di dalam perjanjian baru, yaitu pada loh hati setiap saudara dan saya yang telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita. Dan Roh Tuhan atau Roh Kudus itulah yang mempersiapkan hidup saudara dan saya, hidup kita, untuk semakin kita serupa dan segambar dengan Kristus Yesus. Dan Roh Kudus itulah yang akan memampukan kita untuk mengerjakan apa yang Tuhan kehendaki melalui kehidupan saudara dan saya. Katakan amin. Saudaraku, sedikit sekali orang yang mengetahui bahwa sesungguhnya janji tersebut sudah ada sejak di dalam perjanjian lama. Kitab Yehezkiel 36 ayat 27 berkata bahwa Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturan dan melakukannya. Dan di dalam kitab Yoel 2 ayat 28 juga berkata bahwa kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Rohku ke atas semua manusia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapakah kita yang dapat menuruti ketetapan-ketetapan Tuhan? Siapakah kita yang dapat berpegang kepada peraturan-peraturannya, peraturan-peraturan Tuhan? Tidak ada seorang pun yang dapat bermegah akan hal ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Semuanya karena kasih karunia Tuhan. Katakan amin. Karena kasih karunia Tuhan yang telah menyelamatkan hidup saudara dan saya dan memberikan Rohnya di dalam loh hati kita, diam atas hidup kita, supaya kita dapat menuruti ketetapannya dan berpegang kepada peraturan dan melakukannya. Katakan amin. Janji Tuhan untuk mencurahkan Rohnya berlanjut sampai kepada kedatangan Kristus Yesus ke dunia. Dan berpesan kepada para murid untuk menantikan janji itu. Maka setelah Yesus naik ke surga, janji itu tergenapi kepada 120 murid. Dan saat itulah sesungguhnya janji Tuhan itu sudah dicurahkan bagi setiap manusia, saudara dan saya. Pertanyaannya, saudara yang kasih dalam Tuhan, bagaimanakah agar supaya kita dapat dipenuhi oleh Roh Kudus? Atau dalam bahasa kaum Pentakosta atau karismatik yang berkata dibaptis Roh Kudus. Saya mencatat minimal ada 5 hal, ada 5 langkah yang harus dilewati oleh seseorang agar supaya mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pertama, yaitu bertobat. Yang kedua, percaya akan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mentaati kehendak Allah. Yang keempat, berdoa dengan tidak putus. Dan yang kelima, tetap selalu bersyukur, memuji, dan menyembah Tuhan. Saudaraku, saya tidak akan membahas sekaligus akan kelima langkah tersebut. Akan tetapi saya akan menyampaikan minimal 1 poin saja. Yaitu berbicara tentang pertobatan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dahulu saya adalah mantan seorang atlet tinju amatir tahun 90-an. Dan saat saya berusia 23 tahun, di tengah puncak kemaksimalan sebagai seorang atlet pada saat itu, dan kemudian saya memutuskan untuk meninggalkan training center dalam rangka persiapan kejuaraan nasional PON di Surabaya. Demi untuk menyelesaikan perkuliahan saya yang memang juga saya peroleh dari beasiswa sebagai seorang atlet. Saudara, kenapa saya lakukan itu? Karena saya lihat rekan teman-teman saya yang mereka memiliki prestasi yang jauh lebih berhasil daripada saya. Akan tetapi saya lihat sepertinya tidak ada satu penghargaan yang mereka peroleh yang setimpal dari jerih lelah mereka di dalam berprestasi. Sehingga pada saat itu saya memutuskan untuk saya segera menyelesaikan studi dan kuliah saya. Dan setelah saya tamat,
agar supaya saya dapat peroleh pekerjaan. Dan akhirnya hal itu pun terjadi, saudaraku. Setelah saya memperoleh pekerjaan dan menikah pada bulan November tahun 98, dan saat itu istri saya Ibu Gembala mengandung putra, anak saya yang pertama yaitu Rafael. Dan dalam kandungan usia 6 bulan, ada satu dorongan hasrat di hati saya untuk bertindak mengambil satu keputusan agar supaya saya dibaptis selam. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, saya ingat betul ketika saya dibaptis dan kemudian saya berkomitmen untuk hidup baru. Maka pada saat ini saya ngerti betul saudara yang kasih dalam Tuhan. Maka hal itulah yang membuat jika kalau sampai saat ini Tuhan percayakan bahkan pelayanan menggembalakan jemaat Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya tahu semuanya itu karena anugerah dan kasih Tuhan dalam kehidupan saya dan masa depan saya serta keluarga saya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau hal ini saya ceritakan buat kita, saudara yang kasih dalam Tuhan, bukan untuk hal yang lain, hanya untuk mengingatkan diri saya kembali. Dan juga semoga boleh menjadi berkat bagi saudara, jemaat yang Tuhan kasihi. Yaitu tentang awal bagaimana Tuhan menuntun saya. Dan saya mengambil satu sikap berketetapan hati untuk memutuskan, untuk mengambil satu sikap bertobat dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya ingat apa juga yang menjadi pesan Rasul Paulus ketika di dalam perjalanan ke Damsyik dia alami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kemudian dia dibaptis, dia disembuhkan dari kebutaan. Dia dipenuhi oleh Roh Kudus dan beroleh karunia. Sehingga Rasul Paulus memberitakan Yesus Kristus adalah Putra Allah. Dan Rasul Paulus berkata, aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada satu tujuan, yaitu panggilan surgawi di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada satu contoh di dalam Alkitab yang sangat menarik untuk kita pelajari bersama-sama pagi hari ini. Yaitu kisah bagaimana seorang anak bungsu. Seorang anak bungsu yang dipulihkan kehidupannya setelah mengambil satu keputusan untuk bertobat. Yang tercatat di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 24. Kita buka bersama-sama. Lukas 15 ayat 11 sampai dengan 14 firman Tuhan berkata demikian. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu. Lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu. Dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak ada seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Ayat 18, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku. Dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan ayahnya itu berlari mendapatkan dia. Lalu merangkul dan mencium dia. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya.
dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita. Ayat 24, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapatkan kembali. Maka mulailah mereka bersuka ria. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Singkat di dalam cerita ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak bungsu yang disebut juga anak yang terhilang ini, setelah dia menerima hak harta warisan, dia menghabiskan harta tersebut dan dia berpesta pora, berfoya-foya, dan akhirnya jatuh miskin dan bekerja pada seorang tuan untuk menjaga babi di ladang. Pada saat anak bungsu ini kelaparan, bahkan makan ampas babi saja pun tidak ada seorang pun yang memberikan kepadanya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, betapa sulit, betapa sukarnya kondisi keadaan anak bungsu ini, saudara yang kasih dalam Tuhan. Akan tetapi hal yang sangat menarik, yang dapat kita pelajari, yang dapat kita lihat, saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Kembali kepada Alkitab kita. Yaitu kita lihat di dalam ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Lalu ia menyadarinya. Lalu anak bungsu ini yang telah berpesta pora menghabiskan harta dan warisan orang tua. Dan kemudian dia jatuh. Hidup susah dan sulit. Sampai makan ampas babi saja pun. Tidak ada seorang pun yang memberikannya. Namun pada satu titik. Alkitab mencatat di dalam ayat 17 ini. Lalu ia menyadari keadaan dan kondisi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Sayang sekali. Banyak orang yang sudah jatuh. Yang susah. Karena salah di dalam mengambil keputusan. Akan tetapi tidak punya satu tekad dan kemauan. Untuk menyadari keadaan dan bahkan ada yang bahkan sampai berani menyalahkan Tuhan. Atau juga sebaliknya, seseorang menyadari bahwa dia telah salah, akan tetapi dia tidak mau melangkah untuk bangkit dan bertindak. Saya mau katakan, itu pun tidak akan ada faedahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saudara, kembali kita perhatikan di dalam ayat yang ke-17 ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, anak bungsu ini menyadari keadaannya, saudara yang kasih dalam Tuhan. Saudara, ketika dia menyadari keadaannya, ada hal yang ada di dalam pikiran anak bungsu ini. Ada hal yang ditaruhkan di dalam hatinya. Apa itu, saudara yang kasih dalam Tuhan? Dikatakan, betapa banyaknya orang upahan yang ada bersama dengan Bapakku yang hidup berlimpah, akan tetapi aku ada di dalam kesusahan dan kelaparan. Apa yang dipikirkan pemuda ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, adalah hal yang sangat-sangat menentukan langkah selanjutnya ke depan. Atau apa yang ada di dalam pikiran saudara, apa yang ada di dalam pikiran kita pagi hari ini. Jika mungkin keadaan kondisi saat ini saudara dalam satu kondisi sulit dan sukar. Saudara terjatuh dan saudara masih tetap hidup di dalam dosa. Bergumul di dalam dosa. Saya mau katakan pagi hari ini saudara yang kasih dalam. Engkau harus sadari. Kita harus sadari bahwa sesungguhnya Tuhan telah memberikan begitu besarnya berkat dan janji bagi kita. Dan hal yang Tuhan kehendaki. Mari mulai miliki satu hal yang menjadi pikiran dan yang Tuhan taruhkan di dalam hatimu agar supaya kita mengambil satu sikap, satu tindakan untuk melangkah ke depan. Katakan amin. Dan di dalam ayat 18 apa yang dikatakan oleh pemuda ini dikatakan, aku akan bangkit. Dikatakan ada kalimat, ada kata akan. Ini berbicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Ini berbicara sesuatu yang hendak dan direncanakan oleh anak bungsu ini. Dengan satu niat, satu tekad yang bulat untuk bertindak dan melakukan. Namun banyak kali saudara yang kasih dalam Tuhan, orang-orang juga diingatkan tentang hal apa yang menjadi pelanggaran. Apa yang menjadi
masalah yang mereka hadapi. Akan tetapi banyak di antara mereka yang tidak mengambil satu sikap dan tindakan untuk memulai mendatangi dan menghampiri Allah. Namun pemuda ini, saudara yang kasih dalam Tuhan, dia, Alkitab katakan, aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Dan lantas kemudian ayat yang ke-20 firman Tuhan berkata demikian. Maka bangkitlah ia dan dia pergi. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Pemuda ini dia sadar, ditaruhkan dalam pikiran dan hatinya. Dan kemudian dia bangkit dan bertindak. Dan dia menghampiri ayahnya. Dia menghampiri bapaknya. Saudaraku, perhatikan. Ketika anak ini melangkah dan menghampiri bapaknya, apa yang selanjutnya yang terjadi, saudara yang kasih dalam Tuhan? Alkitab katakan, maka tergeraklah hati Bapa itu oleh belas kasihan. Saya percaya ketika kita bertindak dan menghampiri Allah, ada turun dan belas kasihan Tuhan turun atas setiap kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Dan Allah menyambut saudara dan saya. Dia memeluk saudara dan saya. Dia memeluk kehidupan saudara dan saya. Dan dia mencium saudara dan saya. Katakan apa? Seperti seorang ayah, seorang bapa yang ketika melihat seorang anak pemuda yang datang dan menghampirinya, justru ayah ini yang memulai dan dia bergerak menghampiri anaknya. Timbul belas kasihan kepadanya. Dan dia memeluk anak tersebut dan dia mendekapnya. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mencium anak yang hilang tersebut. Apa makna yang kita lihat dalam pelajaran ini, saudara yang kasih dalam Tuhan? Maknanya dalam sekali, saya mau katakan. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Saya tidak tahu kesalahan apa yang sudah kita lakukan. Atau pelanggaran yang seperti apa. Dosa seperti apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan kita. Ingatlah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Sesungguhnya Tuhan Yesus selalu menantikan saudara dan saya. Menantikan kedatanganmu. Menantikan kedatangan kita kembali kepadanya. Dan dia membuka tangan bagi hidupmu, bagi hidup saya. Katakan amin. Di dalam ayat 21 dikatakan demikian. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Saudara perhatikan, pengakuan dosa yang dilakukan oleh pemuda ini. Dia minta ampun. Saudara, apapun salahmu, apapun pelanggaranmu, apapun dosamu, mari datang dan akui di hadapan Tuhan. Maka Tuhan akan pulihkan kehidupan saudara, kehidupan setiap kita yang dikasihi oleh Tuhan. Akan tetapi saudara ingat, jika dosa kita sudah diampuni, maka janganlah berbuat dosa lagi. Dan jangan cemari lagi, kotori lagi kehidupan kita. Saudara harus ingat, Yesus Kristus harus tersalibkan, mati. Tubuhnya dia serahkan, darahnya dia curahkan, demi untuk membebaskan, melepaskan kita dari belenggu dosa. Katakan amin. Dan selanjutnya di dalam ayat 22 sampai dengan 24 firman Tuhan berkata demikian. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya. Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tambun itu. Sembelihlah dia. Dan marilah kita makan dan bersuka cita. Saudara yang kasih dalam Tuhan. Selanjutnya bagaimana ayah anak bungsu ini menyambut dan menerima, bahkan membuat satu pesta, satu sukacita atas kepulangan anak yang terhilang ini. Alkitab katakan dikenakanlah jubah, dikenakanlah cincin, dikenakanlah sepatu, dan disembelihlah domba. Dan mereka berpesta dan bersukacita. Ini berbicara tentang pemulihan yang Tuhan lakukan. Bagi setiap mereka yang menyadari kehidupan mereka, memiliki satu tekad untuk dia bertindak dan melangkah dan menghampiri Allah. Dan kemudian dia mengaku atas setiap dosa dan pelanggarannya. Maka pemulihan
Tuhan akan nyatakan bagi hidup mereka yang mengaku akan setiap dosa dan pelanggaran mereka. Saudara, di dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 firman Tuhan berkata bahwa jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Saudaraku, hari ini, setelah saudara mendengar kisah anak bungsu yang terhilang ini, pertanyaannya, adakah pembaruan hidup yang radikal yang sudah ada dalam perjalanan hidup Anda, dalam perjalanan kehidupan kita sampai saat ini? Dan jika belum, saya mengajak saudara, siapapun yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini, mari ambil satu keputusan, datang kepada Tuhan, bertobatlah dengan sungguh-sungguh, angkatlah salibmu, dan ikut iringlah Tuhan sampai Kristus Yesus datang kali kedua. Katakan amin. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, saya undang saudara untuk kita bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala, tutup matamu. Kita renungkan baik-baik pesan firman Tuhan pagi hari. Agar supaya saudara dan saya dipenuhi oleh Roh Kudus, dibaptis oleh Roh Kudus. Yang pertama, mulailah di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh Yesus, saudara yang kasih dalam Tuhan. Oh naralabasyaka. Berdoalah seperti pemuda yang terhilang ini. Dan dia menghampiri dan datang kepada Bapa. Dan dia mengaku akan segala pelanggaran dosa yang telah dia lakukan. Dia berkata, Bapa, aku telah berdosa kepada Bapa dan terhadap sorga. Aku tidak layak. Namun apa yang dilakukan oleh Bapa ini? Bapa ini memeluk anak itu. Dan dia menyuruh hambanya untuk mempersiapkan dan memberikan jubah yang terbaik, pakaian yang terbaik, mengenakan cincin, mengenakan sepatu. Dan menyembelih domba dan mereka bersuka cita. Oleh karena seorang anak yang terhilang telah kembali. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Dengar baik. Ayah itu berkata, aku mengasihi engkau anakku. Yesus mengasihi setiap kita, jemaat yang Tuhan kasihi. Orang yang bertobat sesungguhnya adalah orang yang ditemukan kembali dari kesesatan jalannya. Dan orang yang bertobat adalah orang yang hidup kembali dari kematian. Seperti yang firman Tuhan katakan pagi hari ini. Sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Dan ia telah hilang dan dapat kembali. Mari, siapapun di antara saudara pagi hari ini, jika mungkin firman Tuhan ini menghampiri saudara, buka hatimu. Mari buka tanganmu. Mari kita minta Roh Kudus memenuhi. Betapa aku mencintai. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi. Tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini Engkau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih.
Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Mari saudara, jemaat yang Tuhan kasih. Jika engkau telah mendengarkan pesan firman Tuhan pagi hari, mungkin selama ini engkau jauh daripada Tuhan. Mungkin selama ini engkau hanya hidup mengandalkan kekuatan. Mungkin selama ini engkau telah dilupakan oleh harta dan materi yang kau miliki. Atau mungkin selama ini engkau hanya haus mengejar untuk satu penghormatan, mengejar untuk satu jabatan tertentu di dalam pentas kehidupan yang Tuhan berikan dalam engkau. Atau mungkin saat ini engkau juga telah jatuh di dalam dosa. Saya tidak tahu dosa apa yang telah engkau lakukan, yang kita lakukan, saudara jemaat yang Tuhan kasih. Tapi pagi hari ini saudara yang kasih dalam Tuhan, tangan Tuhan terbuka bagi saudara. Tangan Tuhan terbuka bagi kita. Mari hampiri, mari datang kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Oh ralabashandara labatakan alababa. Oh ralabashandara lababa. Yesus. Oh naralabalabalaba. Sanalabalabalabalabala. Bapak, aku berdoa bagi setiap kami Tuhan, bagi setiap mereka yang mendengarkan pesan firman Tuhan pagi hari ini. Dimanapun mereka berada Tuhan, pagi hari ini biar kiranya urapan kasih kuasa Roh Kudus melimpah turun atas mereka. Hati yang keras dilembutkan oleh Tuhan. Hati yang bimbang dikuatkan oleh Tuhan. Hati yang jauh dari Tuhan mari berbalik datang sungguh menghampiri Tuhan. Menyerahkan hidup sepenuhnya kepada Tuhan. Maka demikianlah Roh Kudus memenuhi kehidupan mereka. Mempersiapkan umat-Mu Tuhan. Untuk mempersiapkan hidup menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Penuh oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Dimulai di dalam pertobatan yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih. Makasih buat pesan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Biar kira Roh Kudus Engkau sempurnakan. Kami percaya firman yang tidak berhenti pada saat hamba-Mu berhenti berbicara. Namun Roh Kudus yang akan terus menerjemahkannya. Roh Kudus yang terus mengingatkan bagi setiap mereka yang telah mendengar pesan firman Tuhan pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Segala puji, syukur dan hormat kami bagi nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Setiap kita telah diberkati Tuhan, mari sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, baik. Saudara yang kasih dalam Tuhan, hal yang akan saya sampaikan sebagai tambahan bahwa sampai saat ini kita juga masih tetap mengikuti dalam ibadah online. Mari sekalipun kita dengan sikap dan waktu untuk ibadah online seperti ini, akan tetapi esensi di dalam ibadah jangan pernah saudara lupakan bahwa di mana nama Dia disebut, di mana nama Dia dipanggil, 2-3 orang berkumpul bersatu hati, bersepakat, maka Dia Allah hadir. Saya percaya Dia hadir bagi saudara, Dia hadir bagi setiap kita, jemaat yang Tuhan kasih. Katakan amin. Mari terus doakan saudara yang kasih dalam Tuhan, agar supaya dengan tidak waktu yang lama kita boleh kembali, berjumpa kembali di dalam ibadah offline yang akan kita lakukan ke depan atas gereja Tuhan, GBBKP Aston. Dan juga jangan lupakan saudara yang kasih dalam Tuhan, bangun terus manusia rohani saudara. Terus ikuti setiap pelayanan kita, yaitu doa setiap hari Rabu malam jam 7
Dan juga doa setiap subuh jam 5 kita ada bersama-sama melalui aplikasi Zoom. Mari ambil bagian di dalamnya. Dan semuanya itu adalah untuk membangun manusia rohani kita, saudara yang kasih di dalam Tuhan. Supaya kita semakin kuat dan teguh di tengah kondisi keadaan yang tidak semakin baik. Dan saya percaya pemeliharaan Tuhan ada bersama dengan setiap kita. Tuhan Yesus berkati kita dan kita akan tutup di dalam doa. Dan kemudian doa berkat saya akan sampaikan. Mari saudara yang kasih dalam Tuhan, kita naikkan satu pujian ini. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara yang kasih, katakan. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kami bersyukur Bapa di dalam surga pagi hari ini kalau kami telah datang kepada Tuhan memuji menyembah Tuhan, terlebih kami telah belajar dan mendengarkan pesan firman-Mu pagi hari ini Tuhan. Satu kerinduan kami percaya janji-Mu telah tergenapi bagi setiap kami yang telah terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kami. Itu sebabnya kami rindu Tuhan agar supaya kami terus dipenuhi oleh Roh Kudus untuk supaya mengubahkan hidup kami menjadi satu kehidupan yang baru dan berkenan kepada Tuhan. Kami akan melangkah dan terus melakukan untuk satu pertobatan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pesan firman-Mu pagi hari ini mengingatkan kami, menegur kami untuk kami semakin sungguh-sungguh Tuhan mengisi hidup kami dalam rangka untuk mempersiapkan hidup kami untuk menyongsong kedatangan Kristus kali kedua. Bapa di dalam surga, apapun keadaan kondisi yang kami alami hari-hari ini di tengah-tengah situasi kondisi COVID-19 yang masih belum berhenti, namun pagi hari ini kami sepakat, kami berdoa, kami putuskan COVID-19 dalam nama Yesus. Bapa, kami berdoa bagi setiap jiwa-jiwa yang menderita dan sakit dipulihkan dan disembuhkan oleh Tuhan. Terjadi mukjizat dalam nama Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan pemberitaan berita Injil akan tersampai ke seluruh pelosok muka bumi ini Tuhan, sehingga nama Yesus yang tersiar, nama yang besar, nama yang dahsyat, nama yang luar biasa, nama daripada Allah di atas segala Allah, Tuhan di atas segala Tuhan, Yesus Kristus, penguasa seluruh alam semesta bumi ini, dan yang membawa kehidupan kami masuk kepada kekekalan surgawi yang kekal. Terima kasih Bapa yang baik, biarlah kiranya Tuhan Kau sempurnakan doa kami seperti yang Yesus Kristus ajarkan bagi kami. Doa Bapa kami, Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, akan tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkat kedua tanganmu, arahkan hati dan pikiran kepada Dia. Terimalah berkat kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam sorga, di dalam Putra yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan yang indah yang manis dengan Roh Kudus yang terus menyertai saudara mulai dari pagi hari ini sampai Maranatha, hidup kekal selama-lamanya. Yang selalu percaya, mari sama-sama katakan amin. Terima kasih. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Sampai berjumpa dalam ibadah kita selanjutnya.